Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Frianasari dengan NIM 0308212026 dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Kisah Anak dalam Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Basri MA. Di dalam video ini, saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tahukah anak-anak ibu, kalau jumlah Nabi dan Rasul ada 25. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umat manusia. Nah, kali ini ibu akan menceritakan tentang kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Ibunya bernama Yukabah dan ayahnya bernama Imran. Pada masa kelahiran Nabi Musa, Raja Fir'aun bermimpi bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dan akan menjatuhkan kekuasaannya. Lalu Raja Fir'aun pun menyuruh seluruh para tentaranya untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Mendengar hal tersebut, ayah dan ibu Nabi Musa merasa ketakutan dan bingung bahwa anak mereka akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Tiba-tiba Yukaibah, ibu Nabi Musa, mendapatkan ilham dari Allah untuk menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil dengan meletakkan Nabi Musa ke dalam sebuah peti dan menghanyutkannya. Kakak Nabi Musa, yaitu Nabi Harun, disuruh oleh sang ibu Yukaibah untuk mengikuti kemana peti itu hanyut. Dan ternyata istri Fir'aun yang bernama Asia menemukan peti tersebut dan merasa senang sekali karena menemukan bayi yang sangat lucu. Lalu Asia membujuk Raja Fir'aun untuk mengangkat bayi tersebut. Awalnya Raja Fir'aun tidak setuju. Dan setelah Asia memujuk Raja Fir'aun, akhirnya pun Raja Fir'aun setuju untuk mengangkat Nabi Musa sebagai anaknya. Atas izin Allah, Yukaibah mendapat kesempatan untuk menyusui Nabi Musa sampai Nabi Musa besar. Nabi Musa pun tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan berani. Kemudian, pada suatu hari, Nabi Musa melihat dua orang bertengkar, yaitu satu dari kaum Kifti dan satu dari kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Musa melarang mereka agar tidak bertengkar. Namun, suku Kifti tidak mau dan marah kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun tidak sengaja memukul suku Kifti sampai suku Kifti tersebut meninggal. Dan Nabi Musa merasa menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Nabi Musa pun meninggalkan Mesir lalu pergi ke kota Madian. Di Madian, Nabi Musa menikah dengan putri Nabi Syuaib. Setelah lama tinggal di Madian, Nabi Musa memutuskan untuk kembali lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya, Nabi Musa melewati Bukit Tua dan Nabi Musa mendengar ada suara dan cahaya di sana. Itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Musa. Dan pada saat itu juga Nabi Musa diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Selain mendapatkan mukjizat berupa tongkat, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun dan kaum Bani Israel. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Musa ditemani oleh saudaranya, yaitu Nabi Harun.
yang pandai berbicara dan berdebat. Tibanya di Mesir, Nabi Musa mengajak Raja Fir'aun beserta kaumnya untuk menyembah Allah. Tapi Raja Fir'aun menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya lah Tuhan yang patut untuk disembah. Dan Raja Fir'aun pun tidak mempercayai kenabian Musa. Ia meminta bukti. Lalu Nabi Musa seketika itu melemparkan tongkatnya dan tongkatnya itu berubah menjadi ular. Raja Fir'aun pun marah. Lalu ia menyuruh ahli sihirnya dan kemudian ahli sihirnya melemparkan sebuah tali dan tali tersebut berubah menjadi ular-ular kecil. Dan kemudian Nabi Musa melemparkan lagi tongkatnya dan berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular ahli sihir Raja Fir'aun. Raja Fir'aun pun sangat marah. Lalu Raja Fir'aun menyuruh semua tentaranya untuk membunuh dan mengejar Nabi Musa. Nabi Musa dan pengikutnya pun lari meninggalkan Mesir sampai ke tepi Laut Merah. Namun Raja Fir'aun dan tentaranya sudah mengejar. Nabi Musa memukulkan tongkatnya dan Laut Merah pun terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya menyeberang dengan aman. Raja Fir'aun dan tentaranya yang mengejar sudah ada di tengah-tengah Laut Merah. Lalu Nabi Musa memukulkan lagi tongkatnya dan Laut Merah pun menyatu kembali. Raja Fir'aun dan tentaranya pun tenggelam karena kesombongan mereka. Dalam menjalankan tugasnya, Nabi Musa melewati rintangan dan cobaan yang sangat berat. Namun, Nabi Musa menghadapinya dengan hati yang sabar. Hal tersebut menjadi teladan untuk kita semua. Nabi Musa termasuk nabi dan rasul yang mendapatkan julukan Ulul Azmi. Dalam menjalankan tugasnya, beliau memiliki sifat yang terpuji dan wajib kita teladani. Di antaranya, tegas dalam bertindak dan membela kebenaran. Itulah tadi kisah Nabi Musa yang wajib kita teladani. Sekian video cerita dari saya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.